Halo semua, gua Ananta dari Panananta, dan di video kali ini gua akan membahas sebuah fakta tentang pemanasan global yang disebabkan oleh daging. Dan gimana kelanjutannya? So, mari kita mulai videonya. Laporan terbaru dari PBB, tapi nggak terbaru banget. Menurut gua pemanasan global itu sangat berbahaya. Jadi apa salahnya gua up video ini kan, sekalian nambah konten. Jadi laporan terbaru PBB menunjukkan bahwa makan daging lebih sedikit dan menggantikan dengan sayuran dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan begitu, faktor pemanasan global dapat dihindari. Dilansir dari voaindonesia.com, Ketua Panel PBB mengatakan bahwa pola makan yang melibatkan biji-bijian, kacang, dan sayuran lebih sedikit menghasilkan karbon dioksida daripada daging. Para ahli setuju bahwa emisi gas rumah kaca harus dikurangi, termasuk tanah dan makanan. Ini dilakukan agar suhu bumi tidak meningkat 2 derajat Celcius. Walaupun 2 derajat itu kecil, tapi lama-lama kan pasti tambah banyak. Laporan tersebut menyatakan bahwa produksi bahan pangan akan berkurang dan kelaparan akan bertambah apabila pemanasan global tidak bisa dihentikan. Banyak negara berpenghasilan rendah di Afrika, Asia, Amerika Latin akan terkena dampak paling besar. Kalau kalian nanya seberapa besar sih kontribusi peternakan hewan dan makan daging terhadap pemanasan global, dilansir dari Skeptical Science menyatakan dari para ahli sains, peternakan hewan bertanggung jawab atas 13-18% emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia secara global, dan lebih sedikit di negara maju, misalnya 3% di Amerika Serikat. Pembakaran bahan bakar fosil untuk energi dan transportasi bertanggung jawab sekitar 64% emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia secara global, dan lebih banyak lagi di negara-negara maju, misalnya 80% di Amerika Serikat. Pembakaran bahan bakar fosil untuk energi dan peternakan adalah dua penyumbang terbesar pemanasan global, bersamaan dengan penggundulan hutan. Secara global, energi berbasis bahan bakar fosil bertanggung jawab atas sekitar 64% emisi gas rumah kaca manusia, dengan deforestasi sekitar 18%, dan di peternakan antara 13% dan 18%. Sekarang kita beralih, kok bisa sih daging bisa menyebabkan pemanasan global? Salah satu cara utama peternakan berkontribusi terhadap pemanasan global adalah melalui penggundulan hutan yang disebabkan oleh perluasan lahan penggembalaan dan lahan subur yang digunakan untuk menanam tanaman pakan. Secara keseluruhan, peternakan hewan bertanggung jawab sekitar 9% emisi karbon dioksida yang disebabkan manusia secara global. Peternakan hewan juga merupakan sumber utama gas rumah kaca lainnya. Misalnya, hewan pemamah biak seperti sapi menghasilkan metana, yang merupakan gas rumah kaca sekitar 20 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Sektor peternakan bertanggung jawab atas sekitar 37% emisi metana yang disebabkan oleh manusia, dan sekitar 65% emisi nitrous oksida manusia, terutama dari kotoran hewan. Daging sapi merupakan masalah yang lebih besar daripada sumber daging lainnya. Esnell dan kawan-kawan tahun 2014 diperkirakan memproduksi daging sapi membutuhkan 28 kali lebih banyak lahan, 6 kali lebih banyak pupuk, dan 11 kali lebih banyak air daripada memproduksi daging babi atau ayam. Hasilnya, studi tersebut memperkirakan bahwa memproduksi daging sapi melepaskan 4 kali lebih banyak gas rumah kaca daripada jumlah kalori yang setara dengan daging babi, dan 5 kali lebih banyak dari jumlah unggas lainnya. Makan sayuran menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Misalnya kentang, beras, dan brokoli menghasilkan emisi sekitar 3-5 kali lebih rendah daripada jumlah yang setara dengan unggas dan babi. Alasannya sederhana, lebih efisien menumbuhkan tanaman dan memakannya daripada menanam tanaman, memberi makan hewan saat ia membangun massa otot lalu memakannya. Sering ada saran bahwa menjadi vegan adalah langkah terpenting yang dapat diambil orang untuk memecahkan masalah pemanasan global. Meskipun mengurangi konsumsi daging, terutama daging sapi dan domba, mengurangi emisi gas rumah kaca, klaim ini dilebih-lebihkan. Perbandingan yang sering digunakan adalah bahwa secara global, peternakan bertanggung jawab atas proporsi yang lebih besar dari emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia 14-18%, daripada transportasi 13,5%.
Meskipun ini benar, transportasi hanyalah satu dari banyak sumber pembakaran bahan bakar fosil manusia. Listrik dan pembangkit panas menyumbang sekitar 25% dari emisi gas rumah kaca manusia saja. Terlebih lagi di negara maju, di mana argumen veganisme akan menyelesaikan masalah paling sering dibuat. Peternakan bertanggung jawab atas bagian yang lebih kecil dari masalah pemanasan global daripada bahan bakar fosil. Misalnya di Amerika Serikat, bahan fosil bertanggung jawab atas 10 kali lebih banyak emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia dibandingkan dengan peternakan hewan. Itu bukan untuk meminimalkan dampak pemanasan global yang signifikan dari peternakan, serta dampak lingkungan yang merugikan lainnya, terutama dari daging sapi dan domba. Tetapi juga penting untuk tidak melebih-lebihkan kontribusinya atau meminimalkan kontribusi bahan bakar fosil yang jauh lebih besar. Jadi vegan pun bukan solusi untuk menghentikan pemanasan global. Jadi gimana dong? So, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan mengedukasi. Saya Pandiananta, and don't forget to subscribe. Thank you.